Selamat datang di Novel Ria Official. Hai semua, saya Ria, penulis dan pembaca yang bersemangat. Di channel ini, saya akan berbagi cerita-cerita menarik, review novel, dan pengalaman membaca yang seru. Saya akan membahas berbagai genre, dari romance hingga fantasi, dan banyak lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Terima kasih. Judul, Pasrah Demi Hutang Lunas. Bab 5. Hidup dalam kebekuan isolasi di tengah kemewahan kehidupan baru Ayu di rumah bara, atau yang ia sebut dalam hati sebagai sangkar emas, terasa asing dan hampa. Rumah itu begitu besar hingga terasa dingin, dikelilingi taman yang luas dan kolam renang tak bertepi, tetapi tanpa ada sentuhan pribadi yang hangat. Para pelayan bekerja seperti robot, takut mengeluarkan suara yang keras, menciptakan suasana sunyi yang mencekam. Ayu memiliki semua yang ia inginkan. Pakaian desainer di lemari, akses ke segala fasilitas, dan tidak perlu lagi mengkhawatirkan uang. Tetapi ia tidak memiliki tujuan. Hari-harinya dihabiskan dengan membaca buku-buku yang ia beli tanpa harus melihat harganya atau sekadar menatap langit-langit. Bu Marni sudah dipindahkan ke rumah barunya dan Bara menepati janjinya. Bu Marni senang mengirimkan pesan suara kepada Ayu yang penuh rasa terima kasih karena bisa beristirahat tanpa ketakutan lagi. Kebahagiaan ibunya adalah satu-satunya pelipur lara bagi Ayu. Suami yang hanya sebatas bayangan Bara adalah sosok yang sangat sibuk dan misterius. Ia meninggalkan rumah sebelum Ayu bangun dan baru kembali larut malam. Jika ia pulang, ia langsung masuk ke ruang kerjanya yang selalu terkunci rapat. Interaksi mereka sangat jarang. Hanya terjadi di meja makan malam yang terasa seperti pertemuan bisnis kaku, bukan momen suami istri. "Bagaimana harimu?" tanya Bara suatu malam. Tanpa menatap Ayu, fokus pada tablet di tangannya. "Baik," jawab Ayu singkat. Ia tahu Bara tidak benar-benar peduli. "Bagus. Besok kamu harus menyiapkan diri. Aku ada pertemuan makan siang dengan relasi dari luar kota. Tunjukkan bahwa kamu adalah istri yang terdidik." Bara selalu bersikap dominan. Ia mengontrol selera makan Ayu, mengomentari gaun yang Ayu pilih, dan memberinya instruksi tentang bagaimana ia harus berbicara di depan umum. Ia memperlakukan Ayu layaknya aset berharga yang harus dijaga dan dipertontonkan dengan sempurna. Kepedulian yang menyesatkan. Namun, di balik sikap dingin itu, terkadang muncul percikan perhatian yang membuat Ayu bingung. Suatu malam, Ayu sakit demam. Ia tidak ingin mengganggu Bara, tetapi pelayan langsung melapor. Tak lama kemudian, Bara masuk ke kamar Ayu, kamar yang terpisah dari kamar utamanya. Ia tidak menunjukkan simpati berlebihan, tetapi ia memanggil dokter pribadi elit, memaksa Ayu meminum obat, dan memastikan suhu kamar diatur dengan benar. "Jangan sakit," perintahnya dingin sebelum pergi. "Aku tidak suka rencana saya terganggu." Ayu tidak tahu harus menafsirkan itu sebagai apa. Apakah Bara khawatir padanya, atau ia hanya peduli pada investasinya, istri yang dibayar lunas? Di lain waktu, Ayu mencoba menggunakan kartu kreditnya untuk membeli bibit bunga murah dan perkakas taman, sesuatu yang sederhana untuk mengusir bosan. Namun pelayannya mengatakan, "Nyonya, Tuan Bara sudah menyediakan tukang kebun profesional. Anda tidak perlu repot." Kehidupan Ayu seolah sudah dipetakan, bahkan dalam hal memilih hobi. Mengamati sang suami karena jarang berinteraksi, Ayu mulai mengamati Bara. Ia mencari celah, berusaha memahami pria yang kini menjadi suaminya. Suatu dini hari, saat semua orang masih tidur, Ayu melihat Bara duduk sendirian di balkon, memandangi langit kota yang dingin. Ia tidak menggunakan handphone atau tablet. Ia hanya diam. Di tangannya, ia memegang sebuah medali kuno yang sudah usang. Ketika Bara masuk, medali itu disembunyikan di dalam laci meja nakasnya. Beberapa hari kemudian, Ayu memberanikan diri. Saat Bara sedang mandi, ia mengendap-endap ke kamar Bara.
Ia tidak mencari informasi bisnis, ia mencari medali itu. Ia tidak menemukannya. Namun, di laci meja kerja yang jarang ia buka, Ayu melihat sebuah bingkai foto yang disembunyikan di balik tumpukan berkas. Foto itu adalah potret masa kecil. Dua anak kecil, laki-laki dan perempuan, berangkulan di bawah pohon. Wajah anak laki-laki itu tidak bisa disangkal, itu adalah Bara, tetapi dengan mata yang lebih hangat dan senyum yang tulus. Di sebelah Bara kecil, ada seorang gadis yang memiliki tatapan mata yang sama persis dengan Bara sekarang. Tajam, namun menyimpan kesedihan. Ayu cepat-cepat menutup laci itu sebelum Bara selesai mandi. Kesimpulannya, Bara tidak lahir sebagai monster. Ada masa lalu, ada luka, dan ada seseorang yang menjadi bagian dari dirinya yang lama. Luka itulah yang kini membentuk benteng dingin di sekelilingnya. Ayu menyadari, pasrahnya ia pada utang telah membawanya masuk ke dalam misteri yang jauh lebih rumit daripada sekadar pelunasan. Ia kini terikat dengan pria yang tidak hanya kejam, tetapi juga seorang pria yang terbuat dari patahan hati. Terima kasih sudah mensupport channel ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari saya. Terima kasih.